1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Adit, Bu. Kenapa Adit nggak masuk? Sakit, Bu. Kita doakan semoga Adit cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Amin, Bu. Hari ini kita akan belajar persatuan dalam perbedaan. Kalian tahu proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya benar, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kenyataannya kita masih tetap terjajah. Bagaimana cara Indonesia mempertahankan kemerdekaannya? Sekarang kalian baca teks di buku kalian, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di dalam hati. Sekarang baca. Sudah semua membaca teks tadi? Sudah, Bu. Setelah kalian baca, sekarang kalian diskusikan terhadap teman kalian ya, tentang isi pokok pikiran yang ada di teks pertempuran Surabaya bersama teman-teman. Silakan sekarang didiskusikan. Ya, Bu. Selesai didiskusikannya. Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian membuat peta pikiran menggunakan tulisan yang kalian telah diskusikan tadi ya. Ya, Bu. Menggunakan kata-kata kalian sendiri. Nah, dan memakai kalimat efektif. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Saya, Bu, tahu. Ya, Tasya silakan. Yang pertama, Pak. Unsur penting atau pokok. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Ya. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ya, pintar. Tasya udah benar yang menyebutkan ciri-ciri kalimat efektifnya. Jadi kalian harus membuat seperti contoh kalimat itu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian lanjutkan tulisan kalian ya. Tangan dalam mempertahankan Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerjasama antara bangsa Indonesia dan rakyatnya sendiri agar bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Tadi kalian telah membaca teks tentang Pertempuran Surabaya. Nah, masih banyak lagi perjuangan-perjuangan yang lainnya. Ada yang bisa menyebutkan apa lagi? Ada, Bu. Apa? Naya, silakan. Pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Lautan Api. Ada lagi? Saya, Bu, nambahin, Bu. Ya, Tasya. Agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2, Bu. Ya, benar semua. Ketahui kan perjuangan-perjuangan yang lainnya yang telah disebutkan Naya sama Tasya tadi ya. Sekarang Ibu akan membentuk kalian kelompok untuk mencari informasi tentang perjuangan-perjuangan yang kalian sebutkan tadi. Nah, Tasya dan Naya berpasangan mencari tentang pertempuran Ambarawa dan Bandung Lautan Api. Nanti Niken dan Sisi akan mencari info tentang agresi militer dan pertempuran Ambarawa ya. Ya, Bu. Agresi Belandanya siapa, Bu? Ya nanti Marcel dan Doni ya. Ya, Bu. Setelah tadi kalian menggali informasi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kalian tahu tidak? Ternyata hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka. Sekarang kalian amati gambar bebek, gambar ayam, gambar ikan dan cicak yang ada di buku kalian. Ya, Bu. Sudah diamati? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kalian tahu tidak apa ciri-ciri dari ayam? Saya, Ada Bu, apa? tahu. Silakan Tasya. Mempunyai 2 kaki. Ya. Mempunyai jengkel, Bu. Terus dipenuhi dengan bulu, Bu, kecuali kakinya, Bu. Ya. Kalau ciri-ciri dari bebek, tahu Bu? Apa? Memiliki paruh dasar, memiliki tulang belakang, Ya. berdarah panas, dan memiliki tulang belakang. Kalau ikan? Saya, Bu. Ya. Mempunyai insang. Ya. Berenang di air. Ya. Kalau cicak, ada yang tahu cicak? Tahu, Bu. Menempel di Menempel di dinding. Ya. Nah, itu ciri-ciri dari ayam, bebek, cicak, dan ikan. Nah, kalau habitat tempat tinggalnya ada yang tahu? Ayam tinggal di mana? Di daratan. Ya. Terus Bebek Bebek juga di ya? daratan dan bisa berenang, Bu. Ya. Kalau cicak Di dinding. tapi dia di darat. Ya. Kalau ikan Di sungai. di air. Di air. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian diskusikan kepada sama teman-teman kalian tentang ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya ya, yang kalian tadi sudah sebutkan, kalian tulis ya. Yang itu tabel yang ada di buku itu ya.
Contohnya tadi bebek bisa berenang di air karena kakinya Berselaput. Nah, ikan memiliki insang sehingga dia bisa hidup di air. Oke. Nah, cicak memiliki perekat di kakinya, makanya dia bisa menempel di dinding-dinding rumah kita ya. Nah, kalian pernah tidak melihat bebek berenang? Pernah, Bu. Nah, Ya. kenapa bebek itu bisa berenang di kolam atau di air? Karena kakinya berselaput. Ya, pintar. Nah, sekarang kalian baca teks yang ada di buku kalian tentang bebek. Halaman berapa, Bu? Halaman 50. Baca dalam hati ya. Ya, Bu. Oke. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas mengamati 3 hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Terserah itu hewan apa aja ya. Nanti tugas itu tugas di rumah. Kalian amati ciri-cirinya, khususnya tempat tinggalnya. Terus kalau misalnya kalian kurang informasi, kalian boleh membaca di buku atau kalian bisa lihat di internet ya. Aku tutup pelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama Pertempuran Surabaya, ciri-ciri hewan, kalimat efektif, Ya. dan lain-lain, Bu. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita senantiasa harus menghargai perbedaan untuk mencapai Persatuan. dalam agar terciptanya kerukunan dalam berkehidupan atau berbangsa. Oke, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah, pelajaran kita lanjutkan besok. Maaf kalau Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.